Halo, kalian bersama lagi dengan saya Yedija. Kemarin aku di chapter yang pertama dan chapter yang kedua itu aku udah menjelasin tentang teknologi artificial intelligence, dan kedua gara-gara smartphone itu dampak efek samping yang dihasilkan oleh smartphone tersebut. Nah, sekarang untuk yang di chapter ketiga ini aku mau ngomongin tentang kenapa sih kamera handphone itu bisa bagus-bagus. Nah, kalau kalian lihat kan sekarang kamera handphone itu udah canggih-canggih bagus. Kadang-kadang ada orang yang bilang, gue motret pakai handphone kok lebih bagus ya daripada pakai kamera gede atau kamera profesional seperti itu. Nah, kalau kalian penasaran, coba kalian cari jawabannya di sini. Sebelum memulai, coba kalian perhatiin kedua gambar ini ya. Kalian bisa ngebandingin mana yang pakai kamera handphone, mana yang pakai kamera SLR. Terus aku juga ada beberapa gambar lagi yang kalian bisa lihat. Ini ada yang aku ambil pakai handphone, ada yang aku ambil juga pakai kamera SLR. Nanti kalian bisa tebak untuk jawabannya, kalian bisa baca nanti di kolom deskripsi atau di komentar di bawah yang aku pin. Yang pertama-tama nih, kalau kalian pengen tahu kenapa kamera handphone itu bisa bagus, nih kalian harus tahu dulu nih prinsip yang basic banget. Kenapa sih kamera itu bisa menghasilkan foto dan kalian bisa lihat foto tersebut. Nah, aku akan jelasin pelan-pelan supaya kalian nggak bingung ya. Nah, yang pertama, foto itu bisa terjadi pertama pasti karena ada sinar atau cahaya terlebih dahulu. Nah, cahaya itu akan ditangkap oleh lensa kamera kalian, lalu diproses di dalamnya, diteruskan ke dalam sensor yang ada di dalam kamera kalian. Jadi kalau kalian buka kamera, ini SLR, kalau mirrorless langsung kelihatan. Nah, ini sensor yang ada di dalam di sini nih, tuh di dalam sana itu ada sensornya. Kalau di smartphone tuh juga ada sensornya, sama aja cara kerjanya. Setelah masuk ke dalam sensor itu ada proses yang namanya AD converter atau analog to digital converter. Nah, proses ini yang akan mentranslasikan sinar yang ditangkap oleh sensor tersebut ke dalam suatu data yang bisa dibaca oleh prosesor kalian. Jadi menjadi data biner atau 0101 yang ujung-ujungnya kalian bisa lihat dalam bentuk pixel. Nah, terus kalau kalian memotret nih dalam format RAW, filenya itu akan keluar langsung secara mentah tanpa diapa-apain ya, bener-bener mentah banget. Itu yang akan terjadi kalau kalian motret format RAW. Makanya file size-nya juga masih gede dan biasanya gambar RAW itu nggak bagus. Jadi setelah menjadi format RAW tersebut, sebenarnya ya kamera kalian itu tuh memproses gambar-gambar tersebut untuk bisa kita lihat hasil finalnya. Nah, proses tersebut itu ada banyak tuh di dalam kamera. Kalau di dalam kamera digital kalian itu prosesnya ada yang meliputi white balance, terus pemberian tone mapping namanya, terus habis itu sharpening, terus noise reduction, dan ya masih banyak lagi. Itu tuh terjadi sepersekian detik di dalam kamera kalian. Jadi secara nggak sadar sebenarnya semua foto yang keluar dari kamera itu sudah diedit secara internal oleh kamera kalian guys, melalui ada yang namanya picture profile atau color management dan sebagainya yang bisa kalian setting di dalam kamera kalian. Seperti itu. Nah, jadi setelah semua itu diproses, barulah file yang keluar yang sering kalian lihat itu akan menjadi file JPEG yang bisa kalian lihat langsung gambarnya. Atau kalau sekarang ada juga nih yang namanya file HEIF, High Efficiency Image Format. Nah, itu tuh lebih bagus daripada JPEG, tapi lebih kecil file size-nya daripada JPEG. Nah, untuk lain kali aku akan jelaskan perbedaannya file HEIF dan file JPEG supaya kalian lebih ngerti. Nah, setelah kalian memahami hal itu, baru nih aku bisa masuk kenapa smartphone kalian itu bisa menghasilkan foto yang bagus banget guys. Jadi ada 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor prosesor. Nah, prosesor yang ada di handphone kalian sebenarnya lebih tepatnya dibilang SoC ya, System on Chip.
Dan di dalam sistem on chip tersebut itu tuh ada banyak sekali komponen di sana. Nah, salah satunya yang ada di dalam itu adalah ISP atau Image Signaling Processor. Nah, prosesor itulah yang akan memproses foto yang diambil dari kamera handphone kalian dan diproses menjadi bagus. Nah, buat disclaimer juga, sebenarnya di kamera SLR kalian ini itu juga ada yang namanya ISP tersebut, Signaling Processor. Cuman memang prioritasnya itu beda guys. Kalau di dalam kamera SLR ini kan diproses seadanya dan seminim mungkin, tetapi masih menghasilkan gambar yang bagus karena tujuannya kan pasti kalau kalian memotret dengan kamera yang besar-besar kayak gini kan pasti ujung-ujungnya nanti bakal diedit lagi, dipercantik dan segitunya, dan ya memang membutuhkan waktu sih. Sedangkan kalau di kamera smartphone itu kan memang didesain untuk menciptakan gambar yang sebagus mungkin ketika kalian memotret, sehingga kalian udah nggak perlu ngedit lagi, entah itu naikin warna atau beautifikasi dan seperti itu. Tapi ya meskipun begitu, memang jangkauan editingnya di smartphone itu lebih kecil dibandingkan di kamera SLR ya. Meskipun sama-sama file JPEG, kalau JPEG-nya SLR itu bisa diedit, rentangnya itu lebih panjang, lebih jauh gitu, lebih fleksibel dibandingkan file smartphone. Tapi memang secara kasat mata smartphone pasti lebih bagus di awalnya. Nah, untuk contoh konkretnya ini kalian bisa lihat, ini adalah salah satu contoh presentasi yang ada di Apple iPhone. Jadi di dalam iPhone ini prosesornya itu mengolah data bisa sampai ada beberapa step seperti itu. Ini kalau kalian bisa lihat, jadi proses dari foto tersebut diambil sampai proses foto itu jadi itu ada 11 step dan itu panjang banget guys. Di situ ada tone mapping, facial recognition, highlight, shadow recovery dan sebagainya. Pokoknya itu berjalan secara seamless gitu. Yang ibaratnya kalau kalian tadi motret dengan format RAW itu kalian harus ngejalanin satu persatu manual gitu. Kalau handphone dia melakukan itu semua secara otomatis. Nah, itu yang membuat handphone itu mungkin hasilnya juga waktu keluar udah bagus. Nah, selain itu smartphone itu juga menghemat waktu kalian guys. Nah, aku ada percobaan nih. Salah satu fitur yang dimiliki oleh kamera SLR aku yang sedang aku pakai ini buat syuting, kamera Canon 5D, aku bandingkan dengan kamera iPhone X yang sama-sama bisa mempunyai fitur HDR. Aku jelasin sedikit aja secara cepat. Jadi HDR itu High Dynamic Range itu biasanya kalau kalian menggunakan kamera SLR itu kalian harus memotret ada beberapa frame tuh, ada yang terang, ada yang medium, ada yang gelap. Jadi kalau kalian motret yang terang tuh bagian shadow detailnya dapat, kalau gelap bagian terangnya dapat dan seterusnya. Nah, itu akan kalian masukkan ke dalam komputer, atau kalau yang di 5D ini bisa proses secara internal yang dinamakan HDR tersebut. Terus ada juga fitur yang namanya panorama. Nah, kalau kalian tahu panorama itu kan tekniknya yang digunakan namanya picture stitching. Jadi kita mengambil beberapa gambar, lalu di software diproses, kita gabungkan gambar tersebut. Kalau di smartphone kalian bisa lebih cepat lagi, kalian tinggal satu tombol kan ada satu tombol di sini, kalian tinggal gini ini set. Nah, dia akan menggabungkan secara otomatis dalam hitungan kurang dari 1 detik fotonya udah ready, dan itu cepet banget kan. Kalau kalian ngelakuin di SLR kalian butuh berapa menit coba untuk melakukan pemrosesan tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh keunggulan dari prosesor smartphone yang ya memang dia difokuskan ke situ untuk memproses foto tersebut. Nah, sekarang yang kedua yaitu teknologi dari perkembangan sensor itu sendiri. Kamera SLR dan kamera handphone kalian itu sama-sama menggunakan sensor CMOS. Tapi kalau kalian perhatiin lebih dalam lagi, sensor handphone itu sangat kecil sekali guys. Mungkin cuman
Kalau dibandingkan dengan SLR itu berpuluh-puluh kali lipat lebih kecil sensor smartphone ini. Nah, disinilah untuk smartphone bisa menghasilkan foto yang tidak kalah bagus dengan kamera SLR. Jadi smartphone ini harus memproses benar-benar kencang banget dan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh sensor kecil tersebut. Jadi memang sensor yang lebih kecil itu cenderung memiliki kelebihan bisa disemati fitur lebih banyak sih daripada kamera yang memiliki sensor besar. Jadi kalau aku perhatiin nih, makin kecil sensor, contohnya handphone, atau kalau kamera mungkin Micro Four Thirds itu kan kecil, tapi dengan sensor yang kecil itu sensor bisa memiliki fitur yang banyak seperti image stabilization-nya itu bagus, terus dia ada banyak fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh kamera bersensor besar, apalagi kamera medium format itu bisa menghasilkan foto yang bagus banget tapi dia minim fitur, seperti itu sih kurang lebih. Nah, aku ada salah satu contoh fitur yang memanfaatkan sensor kecil tersebut. Nah, sekarang kalau kalian perhatiin, handphone sekarang ini kan mempunyai megapiksel yang besar-besar guys. Ada yang sampai ke 60 megapiksel kayak Xiaomi seperti itu, atau Samsung itu ada yang sampai ratusan megapiksel. Nah, yang aku tahu mungkin sih mereka ini menggunakan fitur namanya sensor shift. Jadi kalau sensor shift itu misalkan kamera handphone ini cuma 12 megapiksel. Lalu tapi dia mengambil beberapa gambar secara kita tidak sadar. Makanya ketika kalian memencet tombol cekrek itu dia akan muter dulu tuh, loading mungkin yang nggak sampai 1 detik sih, atau 1 detik doang loading. Itu kamera kalian, smartphone kalian itu mengambil foto, bisa langsung beberapa foto dan digabungkan seperti itu. Mungkin cuma perbedaan 1 piksel ngambil foto, 1 piksel ngambil foto dan digabungkan sehingga menghasilkan megapiksel yang sampai puluhan atau ratusan megapiksel tersebut. Ya, itu memungkinkan sih memang. Dan kalau kalian tahu di kamera Micro Four Thirds pun udah banyak yang memiliki fitur ini. Dan bahkan yang aku tahu sekarang kamera kayak Sony A7 ya atau R4 seperti itu, dia bisa kan sampai 200 atau berapa megapiksel, dan yaitu menggunakan teknologi yang namanya sensor shift tersebut. Dan ya memang sensor yang lebih kecil itu bisa fleksibel sih, seperti stabilization-nya juga lebih bagus. Makanya kan handphone sekarang itu kalau kalian motret atau kalian video itu udah stabil banget, udah kayak pakai gimbal gitu. Bahkan kestabilan kamera yang lebih canggih pun kalah sih sama kamera handphone ini, seperti itu. Faktor yang ketiga yaitu artificial intelligence. Nah, ini aku udah sempat bahas juga nih kemarin di yang chapter pertama, mungkin kalian bisa tonton ulang lagi. Jadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini itu berpengaruh banyak sekali dalam fotografi saat ini. Nah, ini baru yang dinamakan computational photography, seperti itu ya. Nah, aku mau kasih contoh salah satu dari fitur artificial intelligence ini, yaitu scene recognition. Nah, jadi scene recognition itu cara kerjanya seperti ini. Ketika kalian mengarahkan handphone kalian nih, misalkan kalian lagi motret makanan, smartphone kalian itu dia udah tahu, oh nih gue lagi motret makanan nih. Jadi ketika kamera kita arahkan ke makanan, itu dia langsung ngerti dan dia langsung otomatis menaikkan temperatur foto kita, jadi fotonya lebih warm. Terus abis itu mungkin lebih tajam, terus abis itu warna merahnya, warna orange-nya mungkin dinaikin, warna hijaunya dinaikin biar sayuran lebih kelihatan seger, seperti itu. Itu berjalan secara kita nggak tahu, kita nggak sadar seperti itu. Dan makanya ketika kita motret itu hasilnya langsung udah bagus guys. Terus misalnya kalau diarahkan ke orang, nah si smartphone tersebut dia udah tahu nih gue lagi mau motret orang, jadinya oh mungkin ini orang dan ini cewek misalkan. Oh biasa kalau cewek itu suka nih yang fotonya itu kulitnya kelihatan lebih smooth, lebih lembut, jadi secara otomatis dia langsung memberikan softening effect kepada skin tone tersebut. Nah seperti itu. Atau kalian lagi motret landscape, ngerti kan kalau handphone ini lagi motret landscape, jadi otomatis warna birunya langsung dinaikin biar awannya lebih bagus, terus digelapin biar lebih kelihatan dan sebagainya lah. Itu adalah salah satu fitur scene recognition yang ada di smartphone yang dimungkinkan karena adanya artificial intelligence tersebut.
Nah, sekarang kalian bandingin nih, kalau kalian motret dengan kamera SLR seperti ini, apalagi kalian motretnya dengan RAW, pasti gambar yang keluar dari handphone tersebut aku yakin hampir 100% lebih bagus daripada hasil RAW yang ada di dalam kamera ini. Ya, tapi meskipun kalau diproses, ya hasil yang ada di dalam kamera SLR itu pasti akan jauh berpuluh-puluh kali lipat lebih bagus sih daripada yang diproses otomatis dengan smartphone tersebut. Tapi kan balik lagi, nggak semua orang bisa memproses foto tersebut kan. Misalkan kayak yang foto makanan tadi itu, kan nggak semua orang ngerti kalau fotografi makanan itu tonnya harus lebih warm atau merahnya dinaikin, hijau dinaikin, kan nggak semua foto editor ngerti kayak gitu. Jadi ya ujungnya mereka pasti akan berpikir lagi, bagusan gua foto pakai handphone daripada gua foto pakai SLR. Ya sebenarnya itu mungkin karena mereka nggak ngerti basic editing juga, sedangkan di handphone kan dia udah bisa mikir sendiri seperti itu, namanya juga AI kayak gitu kan. Itu salah satu aja. Nah, sekarang yang keempat ini adalah aplikasi, guys. Nah, aplikasi ini sebenarnya juga salah satu keunggulan yang dimiliki oleh smartphone yang nggak dimiliki oleh SLR. Nah, kalau dalam kamera SLR nih, itu kan bisa dibilang kita cuman punya satu operating system. Kalau aku dari Canon ya berarti operating systemnya Canon dan aplikasi dari Canon aja yang ada di dalam kamera ini, dan nggak bisa diupdate, nggak bisa ditambahin aplikasi seperti apa kan. Jadi aplikasi ini nggak open source seperti itu. Sedangkan kalau di smartphone itu aplikasinya itu ada banyak, ada yang fokus ke foto astronomi misalkan, ada yang fokus buat digital makeup, terus buat editing muka seperti face app yang aku udah bahas di chapter pertama kemarin. Itu memungkinkan jadi para pembuat aplikasi atau developer ini itu bisa memanfaatkan teknologi atau prosesor atau hardware yang ada di dalam handphone ini dimaksimalin dengan software tersebut. Nah, itulah yang membuat smartphone itu makin banyak nih fitur-fiturnya yang tidak dimiliki oleh SLR. Tapi sebenarnya ada juga sih dulu kalau di kamera Canon itu ada software bisa dipakai yang menambah fitur namanya Magic Lantern. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi dulu itu sempat ngetren juga. Jadi Magic Lantern itu memaksimalkan prosesor yang ada di dalam kamera tersebut. Misalkan kalau dulu kamera 5D Mark III itu nggak bisa rekam 4K. Nah, dengan aplikasi Magic Lantern yang dimasukkan ke dalam kamera ini, jadi dia jadi bisa memvideo dengan resolusi 4K, dan ya seperti itu sih, itu yang aku maksud dengan aplikasi. Nah, tapi buat kalian yang pengen editing foto secara cepat, baik kalian menggunakan SLR atau kalian menggunakan smartphone, ini kalian bisa dengan menggunakan yang namanya preset. Nah, preset ini adalah salah satu preset yang aku bikin di aplikasi Lightroom. Itu bisa digunakan di Lightroom mobile di handphone kalian atau di Lightroom Classic yang ada di komputer kalian. Itu kalian bisa mengedit hanya dengan satu kali klik aja, guys. Ini aku ada contoh-contoh presetnya, preset Gifu, preset Kyoto, preset Okinawa, dan preset Sapporo. Nanti untuk preset yang lain-lainnya aku akan umumkan lebih lagi. Kalau kalian memang mau support aku, kalian bisa membeli preset-preset tersebut yang ada di link di bawah ini. Coba cek ya, guys. Nah, sekarang balik lagi ke pembahasan yang smartphone ini. Nah, jadi itulah alasan kenapa smartphone itu bisa menghasilkan gambar yang langsung bagus dibandingkan dengan kamera SLR atau mirrorless kalian. Nah, jadi buat tambahan informasi lagi, itu gambar yang bagus itu sebenarnya akan bagus kalau kalian lihat di layar smartphone kalian. Tapi kalau coba deh kalian masukin ke dalam komputer, lalu kalian zoom seperti itu, pasti hasilnya ya hancur juga sih. Dan ya itu sebenarnya hanya optimisasi seperti itu. Jadi gimana kalian? Ataukah kalian lebih pilih kamera smartphone atau kalian lebih pilih kamera SLR? Nah, di pembahasan nextnya di chapter keempat, aku akan berikan beberapa alasan kenapa SLR atau mirrorless itu nggak akan mati, guys, dan kenapa kalian tetap harus
belajar kamera SLR dan mirrorless tersebut dibandingkan kalian stuck terus dengan kamera handphone. Meskipun kamera handphone secanggih apa, ada hal yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh smartphone kalian. Nah, jadi sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau kalian ada yang nggak setuju atau kalian mau berdiskusi, kalian bisa chat di kolom komentar di bawah. Atau kalian ada saran aku mau membahas apa, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel aku terus. Dan sampai ketemu di lain kesempatan.